kedepannya, nah ini, untuk para milenial, kalau Mas Ganjar jadi presiden, Coba milenial yang resah terhadap masa depannya angkat tangan. siapa yang resah? Oh iya. Middle age crisis atau apapun. Angkat tangan coba. Nggak apa-apa. Milenial, Kita semua pasti resah. Oke. Dengan resah itu kita bisa maju. Kamu keresahanmu pada masa depan apa sih sebenarnya? Mana angkat tangan? Siapa yang ini ada? Oke, kamu kesini yang pakai kerudung Mas, itu ya. nggak milenial aja Mas, kolonial ada yang resah juga. Ada kolonial ya. Sini deh. Ya, ini kita tanyain dulu dong. Apa sih gitu ya? Kita apa itu nggak jelas ya? Apa? Ya kamu perlu apa kan gitu kan? Itu politik. Kamu perlu apa? Disampaikan keresahanmu. Sini. Duduk. Naik Mbak, sini nggak apa-apa Mbak. Ini duduk sini. Kamu jadi pembicara ketiga ya. Silakan ya. Ya. Sini. Bisa naik. Ya. Naik aja nggak apa-apa. Sini naik ya. Lewat situ. Lari. Sopan dia lewat tangga. Iya. Oh nggak ada tangganya toh. Kirain tangga ini tadi. Duduk. Ya, namanya siapa? Sebelumnya perkenalkan nama saya Rubia Karepsina. Siapa namanya? Rubia Karepsina yang tadi pertanyaan dari awal tadi. Oh, udah Yang satu nanya. pertanyaan awal. Oke, nggak apa-apa deh. Ya nasibnya. Oh yang mungkin- soal iklim tadi? Iya. Oke, luar biasa. panggilanmu siapa? Panggilan saya Rubia aja Pak, Rubia. Rubia. Ruby. Ruby bisa juga Pak. Oke, B. Jadi apa keresahanmu? Tentang masa depan kan ya Pak? Buat Ya, masa iyalah. depan. Kira-kira kamu menatap masa depan tuh optimis, ragu, takut? Sejujurnya sih ragu Pak, bukan takut. Ragu, Kalau ya? ragunya itu kan saya kan mahasiswa. Oh, mahasiswa? Iya. Mahasiswa luar biasa. Itu kalau demo, pagar saya rusak loh. Tapi kamu nggak ikut yang itu pasti kan? Iya, ya. Saya nggak pernah demo Pak. Iya. Demo lah sekali-kali nggak apa-apa. Demo nggak apa-apa. Tapi jangan merusak pagar. Gitu. Oke, B. Kamu Saya- fakultas apa? Saya Fakultas Teknik Informatika. Dunia digital itu menarik nggak? Menarik Pak. menurut Menarik. Saya, sangat Sebutkan menarik. 3 hal yang di dunia digital itu menarik untuk anak milenial. 3 aja. Kamu kan sekolah itu. Nggak pernah masuk kali ya. 3 dunia digital yang menurutmu ini menarik dan bisa merubah. TikTok Pak. Semua itu aplikasi. Ya, medsos. TikTok, apa lagi? TikTok, Instagram Pak. Kan Instagram. biasanya kalau sekarang anak muda kan kalau nyari duit kan di TikTok kebanyakan. Oh, Kalau iya? sekarang bikin Oh, di TikTok ada duit ya? Iya Pak, sekarang bikin kehidupan live. Oh, iya? Bikin kehidupan sehari-hari. Siapa yang pernah dapat duit dari TikTok? Tuh banyak Ya Pak. ilah, oh. Dikit Iya. masih dikit. Yang belakang nggak ada, kanan kiri. Banyak ya? Iya Pak, kalau sekarang TikTok itu Kamu pernah juga sumber- dapat? Enggak Pak. Oke. Follower saya masih sedikit Pak. Berapa followermu? Masih 200 Pak. Oh, 200. Iya. Banyak anak gitu. Terus? Sorry ya. Nah, saya dari universitas yang swasta Pak. Nggak apa-apa. Ya, maksudnya kan keraguan saya itu kan kedepannya kalau kita udah lulus mungkin, sedangkan fakultas saya juga masih akreditasi Pak. Takutnya dari Akreditasinya apa? Masih C Pak. Oh, C. Masih C. C Nah, cukup ya. iya. Yang saya ragukan itu sekarang kan banyak perusahaan yang menilai dari nggak kebanyakan dari belakangan ya Pak, kebanyakan dari latar belakang kampusnya gitu Pak. Oke. Apalagi kita Aku mau masih- tanya dulu, Ruby. Kamu kalau umpama jadi bos di perusahaan merekrut orang, Ya, kamu jadi bos nih, merekrut orang. amin. Kamu lihat ijazahnya atau keterampilannya? Keterampilannya, Apa? keterampilannya. Keterampilannya? Gak usah tepuk tangan, gak dapat sepeda tepuk tangan mulu. Pertanyaannya ya. Keterampilannya Mas Aiman. Jadi kalau dia jadi bos, dia mau rekrut karyawan baru, dilihat keterampilannya, bukan ijazahnya. Oke ya? Kamu sebagai mahasiswa yang sekolah IT, kamu terampil nggak?
Kalau saya, kalau boleh jujur sih enggak sih Pak. Kalau jujur sih enggak. Soalnya saya Lah kamu juga sekolah apa? sebenarnya ya Pak, kalau mau jujur saya bukan dasar dari IT. Saya kan ngambilnya ngasal, ngambil IT-nya pas awal masuknya. Ngasal masuknya ke IT. Iya, ngasal ngambil jurusannya Pak. Oh, jadi ini jurusannya salah jurusan. Salah judulnya? jurusan Pak, Ya makanya Allah. keraguan saya sampai sekarang apakah pas lulus itu kita bisa keterima gitu Pak di perusahaan-perusahaan. Kamu semester berapa? Saya 4 ke 5 Pak. 4 ke 5 dan Ya. tersesat dan masih kamu lanjutkan di perjalanan Iya, itu ya. Oke. Nah ilmumu itu bermanfaat nggak sih sebenarnya kalau hari ini? Sangat bermanfaat sih Pak, soalnya yang saya tahu IT itu dibutuhkan di perusahaan-perusahaan Pak. Perusahaan-perusahaan. Buat yang kerja IT. Kamu pengen jadi pegawai, pengen jadi entrepreneur, Pengen jadi programming sih Pak, sebenarnya programming. pengen jadi programming. Iya, codingan. Pengen, makanya kayak setelah lulus itu masih belajar dulu Pak. Buat codingan. Coding. Iya, programming. Bisa. Ngoding bisa. Bisa, Bisa? dikit-dikit Pak, iya. Hah? Dikit-dikit bisa Pak. Pernah buat aplikasi gitu, Bapak? Kalau Praktek lah. aplikasi sih belum Pak, website. Kita masih ke bikin website gitu Pak kalau praktek. Website? Iya, Buat website bisa. bisa dikit Pak. Bagus nggak? Bagus Pak, itu juga bikinnya per kelompok Pak, bukan individu. Berkelompok. Iya. Dan pas kelompok membuat, kamu nggak ikut ya? Ini kayaknya aku yang stres ya malah tanya. Tapi oke. Ruby ini contoh menarik ya. Dia sebenarnya tersesat di jalan yang benar loh dia. Sebenarnya. Tapi merasa dia tersesat di jalan yang salah. Oh udah bener. Ilmumu itu tahu nggak sekarang dicari banyak orang. Maka saya tanya, kamu termasuk orang yang terampil nggak? Karena kamu belajar itu. Bang E nggak belajar kan soal teknologi informasi? Ya, nggak ada kan? Udah, yang penting punya handphone, ada ikut TikTok, dapat duit kan? Bang E kemudian dia bonge. Bong, aku ngomong apa tadi? Alah, terpaut dikit aja sama temen. Oke, Bang. Lebih enak ini. Bonge ini dia nggak belajar, tapi dia menggunakan produk yang sebenarnya sekolahmu. Dan dia dapatkan banyak nilai tambah, dapat duit di situ, dia eksis di situ. Gitu. Nah, kamu sebenarnya punya ilmu yang bisa lebih. Bung, parfum. Beli dong. Mau beli. Oke. Nah, Bang kemudian dia bisa jualan. Dia punya keterampilan. Terampilannya apa? Jualan. Mau jadi reseller, kayak mau apa, kayak dia pakai. Nah, kamu bisa buat sebenarnya kan. Jadi ketakutanmu apa nanti? Kan kamu udah yakin tadi itu bahwa nanti perusahaan kalau mau mencari orang, maka dia tidak akan. Menurutmu ya, nyari ijazahnya, tapi nyari keterampilannya. Nah, tinggal kamu naikin satu tahap aja. Saya harus terampil. Selesai. Kamu akan dicari dan orang akan tidak peduli dengan ijazah. Oke? Apa paham Pak? Belajar yang serius ya. Siapa? Kalau pas tugas kelompok ikut. Ini kalau nggak ikut nanti nggak tahu dong prakteknya kayak apa. Dan ilmumu itu nanti akan dibutuhkan. Siap. Siapa apa? Ya. Jadi sekarang menghadapi tantangan masa depan takut nggak? Kalau untuk tantangan sih enggak Pak. Oh enggak ya. Oke. Saya juga kalau sekarang juga benar ditantang, karena saya kan orang dari ini ya, merantau. Yang merantau dari mana? Saya ada asli dari Ambon. Oh, Ambon. Ya. Emang kenapa kalau dari Ambon? Atau merantau kenapa? Emang kalau orang merantau? Soalnya semenjak saya di sini tuh banyak orang yang membeda-bedakan, maksudnya bukan membedakan kayak apa sih, cuma kayak enggak percaya kalau kita tuh asal dari Ambon. Nah, Aku percaya kok. Bongnya percaya nggak? Percaya dia, demi Allah. Ya. Bener kan, Bung? Swear. Bener, percaya. Nggak ada. Pak, biasanya kalau saya bilang saya asal dari Ambon tuh biasanya nggak percaya. Pada bilang kok putih, kok mukanya gini gelap. Pokoknya kayak menurut saya mungkin pemikiran mereka itu kalau orang Ambon tuh kayak kulitnya hitam, rambutnya keriting gitu Pak. Oh, dan kamu terganggu itu? Enggak sih Pak, maksudnya Lo nggak terganggu terus ngapain kamu ceritain?
Mas, Cuma merasa kayak diinin aja Pak, kayak dibedain kalau orang Iya, Ambon iya, iya, sebenarnya iya. kayak orang-orang kayak timur gitu, padahal beda sih Pak. iya. Orang Ambon Kenapa juga sekarang? banyak yang cantik, banyak yang manis gitu Pak. Iya. Oh jelas. Menurut saya aja gitu. Ini kenapa sekarang kita bicaranya itu ya isunya tadi kan. Kita akhiri aja ya obrolannya ya. Nah jadi sebenarnya Ruby ini nggak perlu takut. Kamu udah bener, tinggal kamu dalemin, kamu belajarnya sungguh-sungguh, terus kamu bilang, saya tidak peduli dengan perguruan tinggi saya. Aku mau cerita. Aku punya teman. Sekarang suksesnya luar biasa. Kalau ada kesempatan lagi orangnya bisa saya hadirkan. Waktu saya merantau juga. Saya sekolah mulai SMA kos, kuliah masih kos gitu ya. Kontraktor sejak SMA, kontrak kamar. Kontraktor terus menerus ya. Terus kemudian pada saat saya sama-sama merantau ke Jakarta cari makan lah, ketemu teman. Dia sama, sekolahnya, kuliahnya itu sudah tutup, sekolahnya sudah tutup sekarang di Ruko. Kenapa saya tanya? Bro, kenapa kamu sekolah di situ? Satu yang aku cari Jar, waktu itu yang murah. Kamu sekolah apa? Ekonomi. Terus aku udah paham ekonomi. Terus kamu bisnis apa? Jadi sales. Ketika jadi sales, dia sales dengan penjualan terbaik se-Indonesia. Setelah itu se-ASEAN, setelah itu se-Asia Pasifik. Anak ini. Kemudian dia menjadi manajer, jadi GM, jadi presiden direktur. Sekarang dia keluar, dia buat perusahaan sendiri. Terus saya tanya, sekolahmu itu gimana? Udah nggak ada. Sudah nggak ada. Dan sekarang pada saat dia, bukan sekarang, kemarin waktu pandemi, aku pengen diakui dunia. Karena dia pernah merasa jujur juga, pernah merasa dilecehkan, sekolahmu nggak ada sekarang. Dan aku tidak dianggap. Pada relasi dunia dia tidak dianggap, maka dia pinter. Orang-orang itu sebenarnya, dia bilang gitu, orang-orang itu cara berpikirnya kacau gitu. Akhirnya selama pandemi, dia sekolah daring di Manchester. Sekolah di Manchester University. Dia apply, dia diterima, sekolahnya daring. Terus kemudian dia nyusun tesis, terakhir dia ujian ke London. Pergi ke Manchester, ujian dan lulus. Sekarang kalau ditanya, lulusan mana? Manchester. Dan dia laku. Kamu bisa buat roadmap-nya itu. Tapi dia sukses. Dengan sekolahannya itu, yang sudah tutup itu, dia belajar baik-baik, dia menjadi punya skill, dan diakui dari pekerjaannya, terus kemudian ingin mendapatkan legitimasi dari sekolahnya. Ada dia sampai sekolah aja yang ada di situ. Dan anak itu sekarang punya perusahaan sendiri, punya anak buah banyak, dan ilmu tentang teknologi informasinya yang ngakuin dunia. Jadi jangan takut untuk gelisah, karena generasi muda harus gelisah. Iya. Kalau nggak berpikir dan nggak bergerak, itu Mas ya? Betul. Jadi kalau kalian gelisah, maka kalian akan mencari solusinya. Iya. Selamat ya. Ya. Siapa namanya Pak? Ruby. Rubia Karepesina. Oh, Rubia. Rubia. Karepesina. Arepesina. Oh iya tadi Oke. ya. Kita berikan tepuk tangan.